Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari Natal? Niki Bapak Ibu dan Kang Niki, ini permasalahan tiap tahun terulang. Pasti tiap tahun dibahas, padahal tiap tahun dijawab. Masalah maulid tiap tahun dibahas, bid'ah apa enggak? Hari Natal tiap tahun itu boleh apa enggak? Tiap tahun bagaimana hisab dengan ru'yatul hilal, melihat langsung apa pakai kalender? Tiap tahun ditanya. Hari rayanya kapan? Boleh ikut Muhammadiyah apa NU? Tiap tahun ditanya, padahal tiap tahun jawabannya sama. Terus kalau pertanyaan masalah Natal enggak apa-apa tapi. Makanya gara-gara itu akhirnya dulu saya berpikir untuk menyusun buku. Namun sampai sekarang belum, waktunya enggak cukup, jadi belum nulis. Bagaimana hukumnya atau bagaimana sikap kita kalau pas hari Natal? 1, dilarang ngebom, okay? Enggak boleh itu. Terorisme itu. Yang kedua, kalau enggak perlu menyampaikan hari Natal. Jenengan di sini tiba-tiba ke Rejo Agung situ demi mengucapkan hari Natal. Kalau enggak perlu, enggak usah digolek-golekin. Okay? Yang ketiga, saya kasih tahu, Bapak Ibu, Masya Allah nih, Rasulullah SAW di Madinah itu enggak kekurangan contoh. Rasulullah itu hidup dengan 3 agama. 1, Islam, 2, Yahudi, 3, Nasrani. 3 ini, 3-tiganya berdampingan. Tentram. Suatu hari Rasulullah SAW pas duduk tiba-tiba datang jenazah, mayat, bukan mayat orang Muslim, mayatnya Yahudi lagi lewat. Tiba-tiba Rasulullah ngerti itu mayat Yahudi. Rasulullah berdiri, Bapak Ibu. Rasulullah berdiri. Pas sahabat tanya, Rasulullah kok berdiri kan Yahudi? Rasulullah jawab, alaisa insanan, kata Rasulullah. Bukankah dia juga manusia? Jadi Rasulullah itu memuliakan dia sebagai seorang manusia. Dan manusia itu adalah cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Rasulullah berdiri untuk orang non-muslim Yahudi, Bapak Ibu. Apalagi orang muslim. Makanya kalau saya sendiri kalau lagi lewat, Pak, ada jenazah lewat, itu biasanya saya berhenti, saya matikan, saya berdiri. Wong Rasulullah saja Yahudi berdiri gitu. Duduk dibelan-belani nopo berdiri. Tapi Rasulullah enggak ngolei orang Yahudi, saya tak ngolei mayat Yahudi, enggak gitu. Biar saya bisa berdiri. Jadi, saya katakan tadi, haram hukumnya kalau sampai ada yang ngebom itu gereja. Di zaman Rasulullah di Madinah, gereja itu enggak diutik, bahkan Rasulullah sama sahabat itu yang menjamin mereka kebebasan menyembah selain Allah. Dibiarin, yang jelas harus bayar pajak. Orang muslim bayar zakat, biar negaranya maju bersama-sama. Gak boleh sama Rasulullah diutik-utik, gak boleh. Bahkan ketika Salahuddin Al-Ayyubi atau Muhammad Al-Fatih itu nyampe ke Palestina, menaklukkan Palestina, itu salibnya jatuh, Bapak Ibu, itu diambil, bukan malah itu diambil, diletakkan kembali demi menghormati orang pun. Jadi kayak gitu, kita itu sangat menghormati agama apapun. Kalau pengen debat, kita debat. Tapi setelah debat selesai, sama-sama manusia, sama-sama orang Indonesia, walaupun tidak sama agamanya. Namun saya perlu tekankan tadi, kalau jenengan bukan tetangganya, tetangga jenengan bukan orang Kristen, bukan orang apa, jadi nggak usah golek orang Kristen. Di rumah jenengan diam, nggak usah update status di WA selamat hari Natal. Nggak usah. Ngapain juga? Kita hormati. Kecuali mereka ngundang kita. Mereka ngundang kita, yuk silakan kalau misalkan hadir. Tapi nggak usah masuk gerejanya, baca-baca bareng. Bahkan ada, kalau saya pernah lihat itu pas hari Natal, ikut-ikut beribadah bareng. Itu kebablasan. Bawa salib bareng, jerit bareng, nyanyi bareng. Itu kebablasan. Jadi Islam itu semuanya di tengah-tengah, Bapak Ibu, moderat, menghormati namun ada batasannya. Kalau misalkan kebetulan tanggi jenengan hormat banget kayak tetangga saya dulu, saya pernah itu saya lihat seumuran saya dulu. Itu kalau misalkan ada orang Islam meninggal, itu ngelayat juga, Bapak Ibu, pakai kerudung gitu loh, ngelayat itu Kristen. Jadi itu berarti kan ikatannya sudah kayak gini sama orang Islam.
Lepas hari Natal, kan dia itu kalau hari raya ngucapin. Kok ketemu dia, ucapkan. Silakan. Tapi dengan keyakinan, bukan berarti jenengan membenarkan bahwa Tuhan mereka itu yang benar. Tetap Tuhan kita adalah Allah. Kalau dalam masalah tauhid nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Tentang Tuhan itu nggak bisa ditawar. Menurut kita yang benar ya Tuhan kita. Menurut mereka ya silahkan. Nggak bisa kita, oh ini saya toleransi, berarti ente benar juga, nggak bisa. Kalau fikih boleh jenengan mengatakan jenengan gini benar, gini benar, itu kalau fikih. Kayak tadi, menurut ada ulama yang mengatakan niat itu misalkan sholat, niat bulan puasa boleh harus di malam hari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, pokoknya sebelum duhur. Itu semuanya benar, itu fikih. Kalau tauhid nggak bisa ditawar. Yang benar yo kita. Tapi bukan karena kita ngerasa benar akhirnya menjelek-jelekkan orang lain, nggak bisa. Rasulullah sangat menghormati agama apapun. Bahkan saya katakan tadi, mayatnya pun dihormati oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti kita bikin status selamat hari Natal. Gak usah. Kalau dituntut dan itu dibutuhkan karena tetangganya, kayak di Timur Tengah, rata-rata bukan di Timur Tengah, Eropa, Bapak Ibu, mufti, para kiai, para syekh yang hidup di Amerika, Eropa itu mengatakan boleh mengucapkan Natal. Kenapa? Tetangga mereka adalah orang Muslim. Justru karena itu menarik orang lain, orang non-Muslim untuk mengatakan ternyata Islam itu damai, saling mengucapkan. Lah kalau kita jauh ngapain kok golek wong non-Muslim? Gak usah. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana sikap kita Ustadz? Hormati. Tapi jangan kebablasan sampai ikut sembahyang di dalam. Yang ketiga, nggak usah mengucapkan hari Natal jika tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan silahkan, tapi di hatinya harus tekankan. Bukan berarti membenarkan agama dia, betul? Karena agama itu nggak mungkin, orang Kristen pun tidak mungkin mengatakan agama kita yang benar. Namun apa mereka mengancam kita? Tidak. Saling menghormati, namun semua ada batasannya. Harus saling menghormati dan semua ada batasannya. Saya terakhir ulangi, mayat Yahudi sama Rasulullah dihormati, apalagi yang hidup sampai Rasulullah berdiri. Jadi tolong yang lihat video ini juga hati-hati. Jangan sampai kebablasan membenci dan jangan sampai kebablasan karena alasan toleransi. Allah Ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.